Loh, kok bisa sih? Ada ular yang ukurannya bisa segede pohon palem. Jadi mirip kayak di film Anaconda aja gitu. Tapi serius, ternyata ada loh ular yang ukurannya bisa segede gaban. Lah, serius nih? Iya, serius bro. Kalian mungkin sudah nggak asing dengan ular anaconda yang panjangnya bisa 6-7 meter. Nah, ini tuh bapaknya konda, alias Titanoboa yang panjangnya bisa 12-13 meter atau 2 kalinya anaconda. Yang untungnya, Titanoboa itu sekarang udah punah dari dunia ini. Coba deh, kamu bayangin kalau semisal ular itu masih hidup sekarang ini. Jadi ular itu adalah Titanoboa cerejonensis yang pernah jadi penguasa di periode Paleosen atau sekitar 60 juta tahun lalu, sekaligus menjadi ular terbesar yang pernah hidup di universe ini. Tapi, yang bikin penasaran, benarkah Titanoboa benar-benar punah? Atau jangan-jangan masih ada di suatu tempat di bawah rawa-rawa Amazon? Titanoboa sebetulnya tidak besar, tapi sangat besar. Dia itu monumental, dengan panjang mencapai 12-13 meter, berat lebih dari 1 ton, dan diameter tubuhnya seperti ban mobil truk. Untuk perbandingannya itu seperti 3 mobil Avanza yang sedang berjejer. Dengan tubuh yang seperti itu, Titanoboa bisa dengan mudah menelan buaya modern dengan tulus, ikhlas, dan tanpa paksaan. Titanoboa hidupnya di periode Paleosen, sekitar 58 juta tahun lalu. Kebetulan, dunia waktu itu lagi ribut. Hutan-hutan baru tumbuh, mamalia mulai berevolusi, dan Titanoboa muncul sebagai predator puncak di lingkungan rawa tropis. Setelah dinosaurus punah akibat tumbukan asteroid di akhir zaman Cretaceous, sehingga membuat Titanoboa menjadi apex predator atau puncak tertinggi rantai makanan di periode Paleosen. Di zaman itu memang ada makhluk besar lain selain Titanoboa, tapi tidak lebih besar, seperti Cerejonysuchus dan Dirosaurus. Kedua hewan itu kemungkinan berbagi habitat dengan Titanoboa, namun tidak bisa menandingi ukuran maupun kekuatannya. Dalam ekosistem tropis awal Paleosen, Titanoboa adalah penguasa tanpa tanding, puncak rantai makanan yang bahkan buaya purba pun menghindarinya. Ceritanya dimulai tahun 2002 di sebuah tambang batu bara bernama Cerrejón di Kolombia. Saat para peneliti yang lagi asik gali fosil tumbuhan dan buaya purba tiba-tiba nemuin tulang belakang yang ukurannya gak masuk akal. Awalnya mereka pikir itu tulang buaya prasejarah, karena di sana banyak banget fosil buaya purba juga. Tapi setelah diperiksa sama Dr. Jason Head dari Smithsonian Institution, hasilnya mengejutkan. Ternyata tulang itu berasal dari ular purba. Setelah dibandingkan dengan anatomi ular modern, ilmuwan menyimpulkan makhluk ini 2 kali lebih panjang dari anaconda terbesar yang pernah tercatat. Tahun 2009, penelitian lengkapnya dipublikasikan di jurnal Nature, dan nama resminya diberikan Titanoboa cerrejonensis, yang berarti ular boa raksasa dari Cerrejón. Sejak penemuannya itu, Titanoboa berhasil menggeser nominasi ular terbesar yang pernah hidup di muka bumi ini, yang sebelumnya dipegang oleh Gigantophis garstini, yang panjangnya mencapai 11 meter. Secara klasifikasi ilmiah, Titanoboa masih satu keluarga dengan boa constrictor dan anaconda, yaitu keluarga Boidae, kelompok ular pembelit raksasa yang gak punya bisa, tapi punya otot sekeras baja. Menurut penemuan fosilnya, Titanoboa punya diameter tubuh sekitar 1 meter. Bentuk tubuhnya panjang, lentur, tapi kuat. Tengkoraknya mirip boa modern, tapi lebih pipih, menunjukkan dia kemungkinan besar pemburu akuatik. Hidup di air, kayak anaconda sekarang. Kulitnya belum diketahui pasti, tapi kemungkinan besar gelap kecoklatan buat kamuflase di sungai berlumpur. Dan satu hal penting, Titanoboa bukan predator yang berburu di darat. Ia lebih suka berkamuflase di sungai, menunggu ikan atau hewan besar lewat.
Titanoboa hidup di lingkungan super panas di era Paleosin, yang merupakan era puncak panas ekstrim terakhir dalam sejarah bumi kita. Suhu udara tropis saat itu sekitar 32-34 derajat Celcius. Bahkan, saat itu bumi kita tidak mempunyai lapisan es sama sekali. Sehingga diperkirakan, air laut saja bisa lebih tinggi 70 meter dibandingkan sekarang ini. Iklim ini penting banget buat reptil berdarah dingin, karena mereka butuh panas luar buat menjaga metabolisme tubuhnya. Para peneliti bahkan menggunakan ukuran Titanoboa untuk memperkirakan suhu bumi purba di daerah ekuator. Artinya, dari tubuh ular ini aja, kita bisa tahu seberapa panas bumi waktu itu. Gila. Ular ini bukan cuma monster, tapi juga termometer zaman purba. Maka berdasarkan fosil ikan raksasa di lokasi yang sama, Titanoboa kemungkinan memangsa ikan purba seperti lungfish besar, juga buaya kecil, Cerejonysuchus. Sekitar 56 juta tahun lalu, bumi mulai mendingin. Suhu di daerah tropis turun beberapa derajat, cukup untuk bikin metabolisme makhluk berdarah dingin segede Titanoboa nggak bisa jalan optimal lagi. Ular sebesar itu butuh panas yang konstan buat hidup. Tapi dengan suhu lebih dingin, energi yang dibutuhkan buat bergerak jadi terlalu besar. Akhirnya, Titanoboa perlahan punah, dan dunia tropis kemudian diisi oleh versi lebih kecil dari dirinya seperti anaconda hijau dan piton yang kita kenal sekarang. Singkatnya, Titanoboa kalah bukan karena predator, tapi karena cuaca. Banyak yang bilang, bagaimana kalau Titanoboa belum punah? Kan Amazon masih banyak yang belum dijelajahi. Pertanyaan bagus. Jadi secara ilmiah, kemungkinannya sangat kecil. Kenapa? Karena semua fosil Titanoboa ditemukan di lapisan batu berumur 58 juta tahun. Dan gak ada satupun fosil yang lebih muda dari itu. Tapi, bukan berarti gak ada cerita menarik. Tahun 1959, seorang pilot Belgia bernama Remy van Leeuwen melaporkan melihat ular raksasa sepanjang 15 meter di Kongo. Katanya, ular itu sebesar pohon kelapa dan badannya menggelombang di darat. Belum lagi banyak laporan dari penduduk Amazon yang mengaku pernah melihat ular besar lebih dari 10 meter. Namun sejauh ini, belum ada bukti ilmiah yang bisa diverifikasi. Kebanyakan kesalahan persepsi datang dari efek bayangan air, jarak pandang, atau pantulan cahaya yang bikin ular 6 meter tampak seperti 12 meter. Tapi mari jujur, Amazon itu luas banget. Ada ribuan kilometer rawa dan sungai yang belum pernah dijelajahi manusia modern. Jadi, apakah mustahil Titanoboa masih ada di sana? Kalau secara ilmiah, sangat kecil kemungkinan. Tapi secara imajinasi, kemungkinan itu bikin hidup jadi lebih seru kan? Karena siapa tahu, di balik kabut hutan Amazon, masih ada satu bayangan besar yang bergerak perlahan di bawah air, menunggu dan memperhatikan.